teman-teman. Selamat datang di Bincang Sehat. Yeay, selamat Bincang Sehat. Hari ini kita mau ngobrolin tentang komunikasi kesehatan pastinya. Ya, sama siapa, Grace? Kita mau ngobrol sama orang-orang di sekitar sini karena kita udah ada di salah satu layanan kesehatan Di Jaksel. Betul. Jadi hari ini kita mau ngobrol sama pasien di sini dan Tenaga medis. pastinya. Karena biar apa? Biar kita tuh ada yang klarifikasi atau ada yang meluruskan semua hal yang kita concernin nih. Biar lebih akurat lah ya. Betul. Jadi kalau gitu kita langsung aja kali ya cari orang mana yang mau kita wawancara dan langsung kita tanyain ke tenaga medisnya langsung ya. Oke, langsung aja. Yuk. Oke Grace, sekarang kan kita udah sama dua narasumber kita nih dan kebetulan juga jadi pengguna layanan kesehatan di salah satu Layanan kesehatan di daerah Jakarta Selatan ya. Nah, kita mau tanya-tanya juga kira-kira Mbak berdua apakah pernah mengalami isu etika komunikasi kesehatan atau mungkin juga pernah melihat di luaran sana tentang etika komunikasi kesehatan sendiri gitu. Tapi sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Halo, perkenalkan nama aku Sepi, mahasiswa dari Jakarta. Halo, aku Rifa, mahasiswa dari Jakarta. Ya, kira-kira Mbak pernah nggak sih mengalami kasus etika komunikasi kesehatan yang lumayan mengganggu pikiran Mbak dan kayak perlu dipertanyakan juga gitu? Kalau dari aku sendiri, aku tuh sering banget lihat di media sosial yang berkenaan sama privasi dan kerahasiaan. Kalau dalam etika komunikasi kesehatan, seorang nakes yang mencoba buat menghibur pasien yang lagi kontraksi, lagi proses melahirkan. Jadi di sosial media? Iya, di sosial media, di TikTok terutama. Oh, Di oke. TikTok. Jadi pasiennya ini lagi berusaha melahirkan, tapi dia malah joget-joget gitu, yang tujuannya itu untuk menghibur gitu, untuk menghibur pasiennya supaya mungkin lebih rileks gitu. Tapi menurut aku sendiri itu tuh udah mengganggu etika sih, karena itu kan udah melanggar privasi pasien itu sendiri karena dia kan lagi melahirkan gitu. Apalagi di upload ke sosial Apalagi media di-upload ya? ke sosial media, benar. Gitu. Tapi berarti kalau dari Mbak sendiri pernah mengalami secara langsung atau baru waktu melihat konten itu dan kayak kaget sendiri gitu? Aku belum pernah mengalami secara langsung, jadi aku lihat dari konten itu aja sih sebenarnya gitu. Dan aku penasaran sih gimana kenyataannya gitu, apakah memang itu tuh diperbolehkan dalam dunia medis, dalam dunia kesehatan atau enggak gitu. Oke. Jawabannya mungkin akan kita tanyain juga secara langsung ya sama tenaga kesehatannya nanti. Iya. Boleh. Langsung aja kalian ke Kak Rifa nih. Kak Rifa, apakah pernah mengalami atau punya kayak Mbaknya tadi juga melihat di sosial media yang sekiranya bikin Mbak juga ngerasa kayaknya harusnya nggak boleh kayak gitu-gitu, pernah nggak sih Mbak? Kalau aku juga pernah lihat dari media sosial juga ya, dari TikTok juga kebetulan. Ini mengenai informed consent atau persetujuan pasien kepada dokter. Jadi waktu itu aku lagi lihat kalau misalnya ada seorang ibu hamil yang ternyata anaknya lahir Down syndrome dan menurut dia itu harusnya dokter sudah menyampaikan bahwa beliau mengandung janin Down syndrome pas kehamilan, tapi ternyata tidak diberitahu. Jadi beliau juga kayak merasa kayak dibohongi oleh dokter tersebut, kayak gitu sih. Oh, berarti dia case itu kayak dia tuh meluapkan kekecewaannya melalui sosial media. Iya. Dan dari segi kedokteran nanti kita tanya kali ya Grace ya, apakah Bagaimana emang persetujuan pasien terhadap dokter? Apakah hal tersebut harusnya diinformasikan atau tidak gitu kan? Tapi itu berarti kalau di komen-komennya gimana? Kira-kira konten tersebut komennya pada positif atau kayak justru menjelekkan si pasien atau sebaliknya gitu atau si Awal-awal sih kontennya memang mempertanyakan dokter tersebut ya, kenapa tidak diberitahukan sejak awal kayak gitu. Kalau konten yang aku lihat sih dari komen-komennya itu pada kaget sih, kok malah joget-joget yang lagi melahirkan gitu. Emang nggak kasihan sama yang lagi lahir sih. Oke. Jadi kalau kita tanyain juga kira-kira hal
harusnya kayak gimana sih prosedurnya dan boleh atau enggak sebenarnya. Oke, terima kasih banyak atas concern yang disampaikan. Nanti kita coba cari tahu lebih lagi ya jawabannya. Halo teman-teman, hari ini kita udah kedatangan salah satu tenaga medis yang juga lumayan relate ya sama apa yang sudah dibahas tadi oleh kedua narasum kita. ya sama dua narasumber kita sebelumnya. Jadi kita mau nanyain juga kira-kira sebenarnya dari tenaga medis itu harusnya bagaimana dan prosedurnya kayak gimana ya. Oke, boleh Ibu diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan di hari ini. Saya namanya Intan, bekerja di Pemda DKI, di pasnya itu di Jakarta Selatan. Ibu profesinya berarti sebagai apa? Bidas. Saya ini seorang bidan. Oh, oke. Oke, Ibu. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama dua narasum kita. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu kasus lah ya. ada dua kasus. Yang pertama itu tentang etika seorang tenaga kesehatan, di mana ketika sedang melayani pasien yang hendak melahirkan atau lagi di fase-fase kontraksi, betul. dia tuh kayak berniat untuk menghibur pasien dengan mengkonten joget-joget gitu. Jadi apa ya? Apakah itu secara etika diperbolehkan atau Sebenarnya ada peraturan yang sebenarnya nggak boleh tenaga medis untuk melakukan bikin konten waktu pasien lagi ABC seperti itu. Kira-kira atau tanggapan dari Ibu sendiri gimana sama tenaga medis yang melakukan hal tersebut? Ya, ini kan udah mau bersalin ya. Orang bersalin itu pasti ada rasa mules namanya. Iya. Kalau di kita itu, karena sebentar lagi itu baik jalan lahir hidupnya. Kalau seorang tenaga kesehatan itu joget-joget kan kayaknya kontroversi ya. Mestinya kan dia empati dong, empati bahwa untuk bagaimana merubah mindset pasien sehingga bisa menerima kenyataan nulis itu adalah proses alami, sehingga mengadop dia bahwa saya dan bayi saya akan lahir sehat, saya sampai pulang sehat juga. Artinya ibu dan bayi pulang sehat. Nah, dengan kita menghibur mindset dia, tidak semua orang bisa sampai persalinan merasakan mulus. Banyak juga orang tidak bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Ada di tengah jalan keguguran. Nah, ketika dia mulus kita joget-joget itu tidak diperkenankan. Hanya bisa merelaksasi mindset namanya. Nah, sehingga dia menjalani masa kontraksi ini bahwa merasa oh ini bagian dari fisiologis. Jadi relaksasi, nanti lahir dengan baik. Berarti secara etika, kalau menurut Ibu kira-kira masih kurang tepat ya untuk dilakukan yang kayak gitu? Secara etika? Ya. Berarti ya sebaiknya kita melakukannya komunikasi aja sama afirmasi positif lah ya, dibandingkan kita joget-joget konten. Lebih baik kita mengucapkan kalimat yang positif biar ibunya itu juga kebawa positif pikirannya. Tapi berarti kan dia juga, tapi sebenarnya tujuan dari konten tersebut, dari pengupload kontennya adalah ya kita mau supaya ibunya relax dan segala macam. Niatnya mungkin baik kan ya, tapi Setelah diupload ke sosial media tuh kayaknya agak kurang melanggar gitu. kurang baik lah ya. Cuman ya kita berusaha mengubah terlalu itu kan pribadi masing-masing ya. pribadi masing-masing. Jadi kita kayaknya gimana ya, saya orang Kita tidak bisa ngejudge juga ya. nggak boleh kita ngejudge orang, tetapi kita mengatakan yang positif dan yang terbaik aja. Oke. Itu dari saya selaku Iya, tenaga iya, iya. kesehatan. Karena bagaimanapun orang kesehatan itu ada yang namanya privasi yang kami harus jaga, nama profesi. Oke. Tapi biasanya memang apa sih yang boleh di-upload di sosial media terkait hal-hal komunikasi kesehatan gitu? Yang kita upload itu misalnya dia sudah bahagia, bisa lahir normal, dia bisa menikmati, boleh-boleh aja. Misalnya bayinya lahir, dia enjoy dengan kesakitannya, silakan aja. Boleh. Atau mungkin edukasi juga, Sambil edukasi, atau mungkin tanya pasiennya apa yang dirasakan setelah melahirkan dengan membuka wajah yang mindset lah gitu, yang negatif menjadi positif. Mungkin itu malah bagus untuk ibu-ibu yang sebelumnya atau mungkin yang mau lahir nantinya. Ada lagi salah satu kasus yang juga diungkapkan sama narasumber kita yang lainnya,
yaitu ada pasien Down syndrome, pasien Terakhir mungkin ya. bukan ibu hamil yang memiliki janin yang pas melahirkan tuh anaknya Down Down syndrome, syndrome. tapi dia tuh mengapa juga kan tentang keluh kesahnya di sosial media. Dia kayak mengatakan kalau ada komen-komen emang sebelumnya nggak diperiksa janinnya, jadi apa emang nggak ketahuan pas saat hamil itu. tidak diinformasikan terlebih dahulu sama tenaga kesehatannya seperti itu. Kira-kira tanggapan ibu sama kasus tersebut bagaimana, dan apakah benar seperti itu atau kayak apakah sebenarnya nggak boleh dikasih tahu memang atau gimana gitu dari Buat menjaga perasaan ibunya. Saya seorang bidan ya, memang banyak pasien yang kita periksa, yang kita temukan kira-kira yang nggak sesuai kita pasti periksa. Itu ada yang 4D, ada juga yang namanya fetal maternal. Jadi fetal maternal itu sebetulnya ketahuan dia ini anak ini ada kelainan tidak, karena dilihat bisa dilihat dari segala sisi. Namanya fetal maternal, dan itu tidak semua rumah sakit RCM. Tapi kalau rumah sakit IPD, nah, kalau memang ada biasanya dokter menyampaikan. Sudah disampaikan dokter. Dan dikonseling. Jadi nggak dibilang begitu saja, enggak. Konseling supaya dia juga berpikir secara positif sampai dilahirkan, yang mungkin juga dilahirkan. Berarti prosedurnya harusnya sudah dikasih tahu atau gimana? Kalau untuk mendetailnya dia seperti apa dan sindromnya itu pasti belum dikasih tahu. Cuma mungkin ini tidak mungkin kita obatin, kalau mau perlu diobatin sama dokter. Biasanya kita nggak bidan yang ngerjain seperti itu. Kita hanya menentukan dia ini kondisinya tidak sesuai dengan usia kehamilan, kita rujuk ke dokter yang cocok. Ya, kalau apalagi dia ada kasus, kita akan kirim ke bagian maternal. Itu biayanya sangat mahal. Berarti nggak di semua rumah sakit ada alatnya gitu ya? Fetal maternal itu tidak. Biasanya kalau rumah sakit yang di bawah RCM ada 4D aja, 4 dimensi. Berarti kalau kayak gitu, kalau mau, berarti nggak semua orang dapat informasi kalau anaknya Down syndrome dong? Enggak. Oh, terus gimana dong kalau ada orang nih di rumah sakit terus tiba-tiba dia mengalami punya bayi yang Down syndrome tapi ya nggak tahu gitu, bisa terjadi kan atau gimana? Bisa aja, misalnya dia jarang kontrol. Nah, sementara kalau dia itu kan minimal 6 kali, itu menurut standar nasional di Indonesia ini. Mungkin dia nggak sampai kontrol sampai 6 kali sehingga tidak terdeteksi lebih awal. Kalau udah sampai melahirkan, nggak tahu. Jadi bukan salah siapa-siapa, bukan Iya, salah iya, iya. kesehatan, bukan salah pasien juga. Jadi kalau kayak udah menemukan kasus tersebut Cuma ya bisa mungkin dia dikonseling ya? bisa itu cerita mungkin karena kekecewaan dia bisa menyalahkan atau bagaimana, itu sih nggak apa-apa, namanya orang kan lagi statusnya labil, Iya iya iya. Mungkin ya karena kaget juga kan. kaget. Oke, tapi berarti kira-kira kalau dari pasien, harusnya tuh pasien melakukan apa sih untuk menjaga etika komunikasi kesehatan bareng sama tenaga medisnya? Oh boleh diulang pertanyaannya? Kira-kira pasien apa yang harus dilakukan supaya menjaga etika komunikasi kesehatan bersama tenaga medis? Ya dia sih kalau di DKI itu dia bisa melaporkan ke WhatsApp di setempat dia kerja, atau dia bisa langsung ke presiden. Oh, kalau ada keluhan. keluhan. Oke. Komunikasi kesehatannya berarti bisa melalui keluhan tersebut ya. Dan kalau untuk segi tenaga medis itu sebaiknya hak-hak apa aja sih yang harusnya itu dilakukan sama tenaga medis, ya balik lagi kayak yang pertanyaan pertama dari narasumber tadi kan, medis tuh sering ada aja yang membuat konten, dan itu sebaiknya tenaga medis tuh seperti apa gitu untuk Kalau konten segi positif sebagai promosi kesehatan sih oke. Kalau keberhasilan sih oke, biar bisa pasien-pasien lain menonton yang positif. Tapi tetap harus minta izin juga kan Minta ya. izin sama institusinya juga,
Dan itu biasanya profesi, berhubungan dengan profesi, dengan kebutuhan namanya promosi kesehatan. Oke, mungkin itu aja tadi pertanyaan yang mau kita sampaikan terkait yang isu yang udah disampaikan ya sebelumnya. Semoga terjawab. Betul. Karena kita sudah membahasnya langsung bersama tenaga ahlinya. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira ada saran atau masukan supaya etika komunikasi kesehatan tuh tetap terjaga dengan baik? Baik dari segi pasien ataupun dari segi tenaga medis. Kalau etikanya biasanya kita sampaikan ke pasien kalau ada apa-apa berbicara, sampaikan ke keluhan pelanggan langsung ke institusi kami. Dari pasien ke tenaga kesehatan ya? Iya. Kalau dari tenaga kesehatan ke pasien? Kalau tenaga kesehatan ke pasien, kira-kira apa yang mau diunggah, misalnya ke medsos media, ya karena kita juga ada penilaian buat kinerja kita. Ya kalau memang ada saran-saran pasien itu ada keluhan, silakan saat bertatap muka disampaikan, kami senang hati untuk menerimanya. Itu yang kita sampaikan ke pasien. Oke, mungkin udah cukup kali ya guys. Jawabannya pun udah ya Wakil banget sama pertanyaannya juga. Kalau gitu, hopefully kedepannya mungkin kita bisa saling menjaga etika komunikasi kesehatan di manapun kita berada. ya bersama. Di sisi pasien juga lebih menghargai tenaga kesehatannya, lebih aware juga sama hak-hak yang bisa diterima dan apa kewajiban-kewajiban dari tenaga medis yang dapat diterima juga sama pasiennya sendiri ya. Dan begitu pula juga dari segi tenaga medisnya biar lebih menjaga kerahasiaan pasien juga. Betul. Oke, hari ini kita udah ngobrol banyak banget sama dua narasumber kita yang udah mengutarakan pertanyaannya tentang etika komunikasi kesehatan dan juga udah mempertanyakan juga secara langsung ke tenaga medisnya. Dan hari ini kita udah dapat banyak banget informasi yang berguna untuk kita pastinya ya. Ya kita jadi lebih nambah insight lah ya tentang gimana sih seharusnya sikap kita ataupun etika kita baik dari segi tenaga medis ataupun dari segi pasien. Bener banget. Semoga video ini bermanfaat buat banyak orang di sana dan hopefully ini bisa jadi reminder kita untuk selalu menjaga etika komunikasi kesehatan kita dimanapun kita berada. Thank you.